Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat pasar modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal yang memiliki peranan strategis untuk menunjang pembangunan nasional, oleh karena itu, pasar modal sebagai salah satu instrumen keuangan dalam pertumbuhan ekonomi membutuhkan adanya pengawasan dari sebuah lembaga agar kegiatan pasar modal berjalan dengan efisien dan wajar. Salah satu aspek terpenting dalam pelaksanaan kegiatan pasar modal adalah adanya pengawasan. Dalam pengawasan dimaksudkan untuk mengusahakan pelaksanaan ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan juga mempunyai posisi yang sangat vital untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi ini tetap berada dalam jalur yang sesuai untuk mencapai visi dan misi dari pasar modal. Pengawasan di bidang pasar modal pada awalnya berada di bawah pengawasan BAPEPAM LK atau Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, di mana pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari pasar modal dilakukan oleh BAPEPAM LK yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Namun, pada akhir tahun 2011, sebagai upaya reformasi sektor keuangan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ini sepakat untuk mendirikan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian pada tanggal 22 November 2012, Undang-Undang Nomor 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan ini disahkan. Lembaga yang disebut independen ini berfungsi mulai dari tanggal 31 Desember 2012, di mana menggantikan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Meskipun kegiatan pasar modal ini berada di bawah pengawasan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, namun keberadaannya masih belum banyak diketahui oleh masyarakat luas, sehingga perlu adanya pengetahuan mengenai pengalihan kewenangan pengawasan pasar modal dari BAPEPAM LK ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka dari itu, untuk lebih memahami mengenai hal tersebut, dalam video kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang mekanisme pengawasan pasar modal syariah di Indonesia. Perkenalkan, saya Noviatika Salsabila dan nanti akan ada 3 rekan saya, yaitu Ahmad Arianto, Siti Dwi-Ardianti, dan Rina Izasania yang akan membantu menjelaskan mengenai materi ini. We are from Group A, here to present the result of our discussion about the material of Islamic Capital Market Supervision Mechanism in Indonesia atau mekanisme pengawasan pasar modal syariah di Indonesia. Have a good time watching. Baiklah, untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh Saudara Ahmad mengenai mekanisme pasar modal syariah. Simak terus videonya ya guys. Saya sedikit akan mempresentasikan perihal mekanisme pasar modal syariah. Yang pertama, mekanisme pasar saham. Jadi untuk indeks saham berbasis syariah ini lebih potensial berkembang daripada indeks saham konvensional. Nah, artinya di sini instrumen berbasis syariah ini sangat digemari oleh investor sebagai alternatif investasi. Nah, selain itu juga produk berbasis syariah ini sangat berkembang dan inovatif. Setidaknya ada 2 syarat untuk menyatakan bahwa suatu saham ini bisa kita kategorikan tidak melanggar ketentuan syariah. Proses pelaksanaannya sendiri, perdagangan saham syariah ini yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia itu mengikuti sistem pelaksanaan perdagangan efek di bursa yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS.
Nah, perdagangan efek di bursa ini hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa efek yang juga menjadi anggota clearing di KPEI. Yang selanjutnya yakni ada mekanisme bursa efek. Nah, mekanisme bursa efek di sini salah satu pilar dari bentuk pasar modal ideal. Nah, adalah adanya infrastruktur informasi bursa efek yang transparan, tepat waktu, dan merata di publik, ditunjang oleh mekanisme pasar yang wajar. Adapun juga mekanisme perdagangan di bursa efek ini di Indonesia hanya ada satu penyelenggara kegiatan bursa efek, yaitu PT Bursa Efek Indonesia, yang merupakan PT Bursa Efek hasil penggabungan dari PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya pada tahun 2007. Nah, itu tadi video penjelasan dari Saudara Ahmad. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dian mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terhadap pengawasan pasar modal. Simak terus videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan pasar modal. Berbicara mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan terhadap pasar modal memang sangat penting. Sebab sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, pengawasan tentang pasar modal dilaksanakan oleh badan yang ada kaitannya dengan pasar modal, yaitu Bapepam. Dengan adanya pengawasan yang independen oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan, maka terjadilah perubahan oleh bidang pengawas. Pengalihan tugas, fungsi, serta wewenang pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal beserta lembaga jasa keuangan lainnya ke dalam kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu implikasi yuridis atas disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, serta wewenang pengaturan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih. Yang awalnya dari Kementerian Keuangan dan Bapepam LK beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Searah normatif yuridis, dengan terjadinya pengalihan fungsi, tugas, serta wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap sektor pasar modal dari Bapepam LK kepada OJK, maka seluruh wewenang yang dimiliki oleh Bapepam berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal juga akan menjadi kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan. Peralihan kewenangan dari Bapepam LK kepada OJK meliputi kewenangan untuk yang pertama, memberikan izin usaha kepada bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek, penasihat investasi, dan biro administrasi efek. Kemudian memberikan izin orang perseorangan bagi wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan wakil manajer investasi. Kewenangan yang kedua yaitu mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat. Kewenangan yang ketiga yaitu menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk sementara manajemen bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris atau direktur yang baru. Kewenangan yang keempat yaitu menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan menunda atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran. Kewenangan yang kelima yaitu mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Dan kewenangan yang keenam yaitu mewajibkan setiap pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan pasar modal, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi tersebut. Kemudian kewenangan yang ketujuh yaitu melakukan pemeriksaan terhadap setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam.
dan melakukan pemeriksaan kepada pihak yang dipersyaratkan untuk memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal. Kewenangan yang ke-8 yaitu menetapkan biaya perizinan, persetujuan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan dari Saudari Dian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ahmad lagi ya, mengenai pengawasan dan penerapan prinsip kehati-hatian. Simak terus videonya sampai selesai ya. Pengawasan dan penerapan prinsip kehati-hatian berkaitan dengan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah, termasuk di pasar modal syariah, maka pengawasan merupakan salah satu tugas pokok otoritas pengawas pasar modal untuk mengawasi kegiatan usaha di pasar modal syariah. Nah, dalam menjalankan tugasnya ini, otoritas pengawas pasar modal syariah ini memerlukan data dan informasi terkini yang akurat dari para semua pelaku usaha di pasar modal syariah. Nah, untuk yang diawasi dalam rangka mewujudkan sistem pasar modal syariah yang sehat, selain memiliki data yang terkini dan akurat, maka pengawasan pasar modal syariah ini memerlukan piranti pengaturan dalam bentuk standar pengukuran kinerja atau tingkat kesehatan seperti prinsip-prinsip kehati-hatian. Jadi untuk di pengawasan dan penerapan prinsip kehati-hatian ini, dari pengawas pasar modal syariah ini lebih ingin menciptakan pasar modal syariah yang sehat dan memiliki data yang terkini dan akurat serta memiliki piranti pengaturan dalam bentuk standar pengukuran kinerja atau tingkat kesehatan seperti prinsip-prinsip kehatian. Begitu. Nah, gimana penjelasan dari Saudara Ahmad tadi? Nah, selanjutnya ini nanti akan ada penjelasan dari Mbak Dina mengenai pengawasan dan penerapan prinsip syariah. Simak terus videonya ya. Selanjutnya ada pengawasan dan penerapan prinsip syariah. Di Indonesia, fatwa ulama mengenai produk dan jasa keuangan syariah diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional. Kemudian, untuk mengawasi pelaksanaan pemberian produk dan jasa keuangan oleh Lembaga Keuangan Dewan Syariah Nasional menunjuk Dewan Pengawas Syariah untuk tiap lembaga keuangan yang bersangkutan. Peran Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah memang tidak terbatas pada pemberian fatwa atas produk, jasa, dan transaksi keuangan yang akan dilakukan oleh lembaga keuangan, tetapi juga harus menentukan proses verifikasi dan memonitor pengelolaan lembaga keuangan. Secara umum, tugas Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah meliputi: yang pertama ada penentuan transaksi keuangan yang diperbolehkan. Mengingat pada ibadah muamalah secara hal dan pada prinsipnya diperbolehkan kecuali bila dilarang, maka penentuan transaksi pembiayaan maupun investasi yang halal menjadi sangat vital. Selanjutnya ada purifikasi. Pada prinsipnya, mencampurkan hal yang halal dan haram tidak pernah diperbolehkan. Akan tetapi, bila dalam suatu transaksi yang diperbolehkan kemudian ternyata pemilik dana atau investor diharapkan pada keadaan di mana ada pendapatan yang haram yang tercampur di dalamnya, maka bagian yang haram harus dikeluarkan melalui proses yang disebut sebagai purifikasi. Yang ketiga ada advokasi untuk investor maupun emiten. Kepentingan pemilik dana atau investor maupun pemilik usaha atau emiten harus dijunjung tinggi karena transaksi keuangan syariah harus memberikan perlindungan terhadap yang haram, khususnya untuk menjaga keimanan dan kepentingan investor maupun dengan yang terkait dalam pembagian bagi hasil atau dividen dan kegiatan perdagangan efek. Selanjutnya, moneter kepatuhan. Mengingat sifat manusia yang rentan terhadap kesalahan, maka diperlukan pengawasan atas kepatuhan dari pelaksanaan transaksi terhadap fatwa yang sudah diberikan. Pengawasan kepatuhan dapat dilakukan dengan memonitor pelaksanaan sejak awal hingga akhir.
termasuk kajian atas dokumentasi transaksi dan membuat laporan yang akurat dan tepat waktu atas penyimpangan yang ada. Yang kelima, ada kepedulian pada masyarakat sekitar. Ide dasar dari ekonomi syariah adalah memanfaatkan sumber daya yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kelebihan yang diberikan kepada sebagian manusia untuk kemaslahatan manusia, khususnya masyarakat terdekat atau tetangga. Oleh karena itu, harus ada alokasi yang jelas bagi pembiayaan untuk kegiatan ekonomi masyarakat terdekat tersebut. Yang keenam, ada tanggung jawab sosial. Pelaksanaan ekonomi syariah harus dapat menunjang pemenuhan kewajiban investor maupun emiten atas kelebihan yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat tingkat pemahaman dan kecanggihan ekonomi syariah relatif masih rendah, maka tanggung jawab sosial ini juga harus dapat mencakup tanggung jawab peningkatan pendidikan ekonomi syariah. Nah, itu tadi video penjelasan dari Mbak Rina. Selanjutnya yang terakhir akan disampaikan oleh Kak Atika mengenai peran Dewan Pengawas Syariah. Simak terus videonya ya guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran Dewan Pengawas Syariah atau the role of the Sharia Supervisory Board. Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang dirujuk oleh Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan di lembaga keuangan atau bisnis syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Pengoptimalan peranan Dewan Pengawas Syariah sangat penting untuk memastikan setiap transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengkoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam ajaran Islam atau hukum syariah paling tidak terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah. Lalu yang kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN MUI. Dewan Pengawas Syariah juga bertanggung jawab atas pelaksanaan fatwa DSN MUI dan menyampaikan hasil laporan pengawasan di dalam pelaksanaan obligasi syariah. Adapun fungsi Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas memiliki kesamaan dengan fungsi komisaris. Bedanya, kepentingan komisaris dalam melakukan fungsinya adalah memastikan pasar modal agar selalu menghasilkan keuntungan ekonomis. Namun, kepentingan Dewan Pengawas Syariah semata-mata hanya untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dalam praktik di pasar modal. Dewan Pengawas Syariah juga berfungsi sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSM dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN MUI. Sedangkan fungsi utamanya adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan untuk usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Mengingat vitalnya fungsi lembaga ini dalam meyakinkan masyarakat, maka Dewan Pengawas Syariah haruslah memiliki sifat independen, objektif, jujur, dan bebas dari konflik kepentingan atau konflik of interest, layaknya seorang auditor. Sikap ini sangat diperlukan mengingat Dewan Pengawas Syariah sebagai patokan masyarakat dan merupakan pedoman bagi mereka untuk meyakini bahwa langkah yang mereka pilih menggunakan jasa bank syariah atau pasar modal syariah ini bukanlah suatu kesalahan. Tidak berbeda jauh dengan akuntan publik, Dewan Pengawas Syariah juga harus dapat bersikap independen. Untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut, anggota Dewan Pengawas Syariah harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fikih muamalat dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern, bukan karena karisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat.
Nah, jika pengangkatan Dewan Pengawas Syariah bukan didasarkan pada keilmuannya, maka nantinya fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah ini tidak akan efektif, sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan praktek syariah. Dengan demikian, selain peran pengawasan terhadap berjalannya prinsip-prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah juga berperan sebagai pendorong tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi dan keuangan yang sesuai syariah di Indonesia. Nah, demikian tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai Islamic Capital Market Supervision Mechanism in Indonesia atau mekanisme pengawasan pasar modal syariah di Indonesia. Semoga apa yang kami jelaskan ini dapat bermanfaat bagi kami pribadi khususnya dan bagi teman-teman semua pada umumnya. Kami tunggu komentar atau sanggahan yang membangun dari teman-teman, dan terima kasih karena sudah berkenan untuk menyimak video ini hingga akhir. Saya mewakili teman-teman kelompok 8 pamit undur diri dan memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan.